Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semuanya, adik-adik yang soleh dan solehah? Semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat. Baik, berjumpa kembali pada kesempatan pagi kali ini dengan Ustaz Rizal. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hadis arba'in atau al-ahadits al-arba'ina an-nabawiyah. Pendidikan agama Islam kelas 5. Nah, jangan lupa untuk selalu ikhlas ya, mengikhlaskan niat kalian dalam menuntut ilmu. Semoga dengan ikhlas ya, ikhlasnya niat kalian akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke al-haditsul khamisu wal 20 ya, hadis ke 25. Tentang setiap kebaikan adalah sedekah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhaba ahlud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alayhi fiha wizrun? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Baik. Artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada sejumlah orang sahabat Rasulullah atau beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nah, Ustaz langsung jelaskan saja. Jadi ini hadis ini menjelaskan ya bahwa ada beberapa orang sahabat Rasulullah dari golongan orang-orang miskin ya, berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Jadi mereka, orang-orang miskin itu mengadukan kepada Rasulullah ya bahwa orang kaya juga melakukan ibadah sebagaimana mereka melakukan ibadah. Ya, sebagaimana orang-orang miskin melakukan ibadah. Jadi ini bukan karena dengki atau hasad ya melihat orang kaya bisa beribadah, tapi ini adalah ghibthah. Ghibthah itu adalah cemburu atau iri dengan kebaikan orang lain. Dia ingin berbuat kebaikan seperti orang lain berbuat kebaikan. Ya, itu namanya ghibthah, bukan dengki atau hasad. Nah, jadi mereka mengatakan orang kaya salat. Ya, kami salat, orang kaya juga salat. Kami puasa, orang kaya juga puasa. Ya. Namun mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan kami tidak bisa kan? Kami orang fakir miskin. Tidak ada kelebihan harta buat kami, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Ya. Jadi mereka bisa bersedekah yang tidak bisa kami lakukan dengan harta. Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Ya, sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah. Mengajak kepada kebaikan atau ma'ruf adalah sedekah. Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah, dan bercampurnya seorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. Jadi Rasulullah menjawab, ya, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Bukankah Allah telah memberikan kalian, ya, sesuatu selain harta yang bisa kalian sedekahkan? Jadi ini menunjukkan bahwa sedekah itu tidak semata-mata dengan harta saja, dengan uang, ya. Kemudian sesungguhnya setiap tasbih, ya, Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah. Ya, tasbih, bacaan tasbih, subhanallah, itu merupakan sedekah. Takbir, Allahu Akbar, itu sedekah. Tahmid, alhamdulillah, itu sedekah. Tahlil, la ilaha illallah, itu merupakan sedekah. Ya, ini sedekah yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, ya, bukan untuk orang banyak, ya. Dan disebutkan juga sedekah yang lebih luas yang bermanfaat bagi orang lain, yaitu mengajak kepada kebaikan adalah sedekah. Kalian mengajak kebaikan kepada teman kalian, kepada orang tua, kepada adik, kepada saudara, ya. Mengajak sholat misalkan, mengajak berbuat baik, itu merupakan sedekah. Mencegah dari kemungkaran juga sedekah. Ya, misalkan kalian melihat teman kalian berkata yang kotor, ya, atau saudara kalian tidak mau sholat, malas-malasan, ya, kalian nasihati, kalian cegah dari kemungkaran, dari perbuatan maksiat, itu merupakan sedekah, ya. Dan bercampurnya seorang dari kalian dan istrinya adalah sedekah. Ini dengan cara yang halal, ya, tentunya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah seorang di antara kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala? Beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram, bukankah akan mendapatkan dosa? Demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini menjelaskan, ya, apabila seseorang mendatangi syahwatnya dengan cara yang halal, ya, dengan cara yang sesuai syariat, ya, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, jika dia niatkan ikhlas, bisa bernilai suatu ibadah yang nantinya mendapatkan pahala. Sebagaimana kebalikannya, jika ia tepatkan, ya, jika dia melakukan melampiaskan syahwatnya, ya, bukan dengan cara yang halal, ya, dengan cara maksiat, maka ia juga akan mendapatkan dosa. Nah, begitulah. Jika sesuatu kita tempatkan pada yang halal, ya, dengan cara yang sesuai syariat, dengan yang ikhlas, niat yang ikhlas, maka insya Allah itu akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, ya, jika kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, perbuatan dosa, maka kita akan mendapatkan dosa itu. Baik. Jazakumullah khairan. Baik, sampai di sini materi yang Ustadz sampaikan, ya. Jika ada sesuatu yang kurang jelas, silakan tanyakan ke guru kalian masing-masing. Kita tutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.